Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Finza udah aku gendong. Tapi Finza nangis kenceng banget. Dengar kan, Kay? Alasan aja. Yang dibilanglah Finza nangis-nangis terus. Maaf ya, Fit. Tapi menurut aku kamu kali ini salah. Karena kamu telah membuang kesempatan emas yang sebenarnya udah ada di depan mata. Miss, aku mohon, kamu jangan ikut campur masalah keluarga saya. Ya bisa aja kan kalau misalnya suami kamu itu masih terobsesi sama aku. Kamu tuh cuma pelampiasannya Farel. Jadi aku mohon, Miss, aku ingetin sekali lagi sama kamu. Sebelum kamu berharap terlalu jauh dan akhirnya jatuh sakit, mendingan kamu sadar dari sekarang. Fit, kamu yang sopan ya kalau ngomong. Ya, aku bisa sopan kok sama orang yang sopan sama aku. Maaf Rocky, aku nggak bisa ketemu hari ini dan untuk seterusnya. Tolong lupain aku. Kok aneh sih Maya? Kenapa dia nggak mau ketemu gua lagi? Oke, aku yakin kok kalau kamu rutin mengunjungi Finza, pasti Finza akan dekat lagi sama kamu. Kamu kan ibu kandungnya. Iya, Fit. Sayang, lihat deh. Ini mamanya Finza. Finza kenal kan? Lihat tuh. Finza mau kan ketemu mama? Sayang, udahlah. Dia juga nggak bakalan ngerti. Kamu nggak boleh gitu, Al. Kamu jangan ngeremehin ingatan anak kecil. Lihat aja, kalau Finza ketemu sama mamanya, dia nggak bakalan rewel lagi ya sayang ya? Kan udah kenal. Lagian, ikatan batin seorang ibu dan anak itu kan kuat banget. Nggak bisa dipisahin gitu aja, Al. Aku bangga punya istri yang punya pengertian luar biasa kayak kamu, Mus. Wah, lagi carapan nih alias pacaran. Sorry nih kalau gue ganggu. Al, perusahaan lu kapan aktifnya sih? Gue udah enak nih narik odong-odong mulu. Doain aja, Mas. Sekarang lagi ngurus-ngurus perjanjian. Mudah-mudahan semuanya lancar. Iya deh, gue doain. Tapi si Bimo jangan diajak ya, kerja di tempat lo. Dia orangnya nggak hoki, bisa bangkrut ntar perusahaan lo. Apaan sih, teacher? Kayaknya kok sentimen banget sama saya. Ya bukan salah saya dong. Kalau Jeng Rara sayangku itu kecantol sama saya. Lawang dia itu bisa melihat kok inner beauty seseorang. Apa lo kata? Inner beauty? Jadi lu pikir lu punya inner beauty dibanding gue? Ngaca dong. Lu ngaca di empang sih nggak kelihatan. Gue ambilin kaca nih. Nih, Jeng Rara telepon nih. Bentar ya. Bodoh, gue pikirin. Halo sayangku. Jeng Rara sayang. Udah mamam belum? Hah? Udah ya? Berapa piring sayang? Hah? Apa? Aku
Aku lagi ngalamunin kamu. Ya apa sayang? Hah? Besok nonton? Aduh, nonton apa ini sayang? Hah? Nonton kebakaran? Ngapain? Kamu bercanda tuh. Kirain. Nggak taunya kamu itu lucu juga ya. Ya, dadah sayangku. Belagu lo. Ya Allah. Nggak seharusnya aku bertindak kasar sama orang-orang di rumah ini. Mereka itu keluarga aku juga. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Rel? Ayo Fit, maju terus pantang mundur. Ayo Fit. Kamu kenapa sih? Kamu bisa Fit. Istriku pasti bisa. Suamimu selalu mendukungmu Fit. Rel, kok kamu aneh sih pulang dari kantor? Aku udah mendengar semuanya Fit. Kamu hari ini ngelawan orang-orang di rumah ini kan? Kamu ngelawan omongan Mami sama Miska kan? Bagus Fit, kamu kuat Fit. Rel, sebenarnya aku sedih banget. Gak seharusnya aku menjawab balik omongan Mami. Dan gak seharusnya aku membentak Miska depan keluarga. Sayang, semua orang itu wajib membela dirinya sendiri ketika dia dihina harga dirinya. Fit, kita punya akal, kita punya pikiran, harga diri, perasaan, kekuatan, Fit. Jadi ngapain kamu diem aja, Fit? Kalau kamu ngerasa dihina, lihat, Fit. Ini untuk pertama kalinya kamu melakukan hal yang benar selama kita berkeluarga, Fit. Aku bangga sama kamu, Fit. Menundukkan kepala untuk menghormati seseorang itu baik, Fit. Tapi kalau kepala kita terlalu menunduk, kepala kita bisa dipotong, Fit, sama orang yang kita hormati. Fit, jadi jangan pernah ragu. Kalau kamu merasa benar, kamu harus perjuangkan itu, Fit. Kenapa kamu bantu Aldo? Karena kamu ngerasa dia benar, kan? Aldo juga bantu kamu, Fit, waktu kamu ngerasa susah. Ya kan? Dan apa yang kamu lakukan itu benar, Fit. Saudara kandung, adik, kakak, kita nggak bisa memilih itu, Fit. Itu takdir. Tapi kalau teman, kita bisa milih, Fit. Jadi, jangan pernah ragu apa yang kamu lakukan kalau kamu ngerasa benar, Fit. Ya? Tadinya aku takut banget. Aku pikir aku ini sendirian. Aku takut mereka nyalain aku lagi atas sikap aku yang kasar. Tapi ternyata kamu selalu ada di sisi aku. Denger ya Fit, kalau kamu mau bikin seneng keluarga ini ya, kalau Oma minta ya kamu hamil bisa nggak? Atas nama cinta. Tumben, Mai. Kamu nyiapin ini semua. Ya nggak apa-apa lah, Mas. Kan aku istri kamu. Terserah kalau kamu masih nekat selingkuh, Mas. Tapi aku udah kapok dan nggak mau membalasnya lagi. Biarlah itu jadi dosamu sendiri. Aku nggak mau mengalami hal seperti adikku. Nah, Mas, nanti kamu pulang jam berapa ya? Belum tahu, Mai. Kenapa? Oh, enggak. Kalau kamu pulangnya cepat, aku pengen masakin makanan kesukaan kamu. Ya udah, ntar ya. Aku berangkat dulu.
sabar, Ma, yang sabar. Aku harus bisa nahan diri. Ini semua demi Alif. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sayang, tuh mama. Salim sayang sama mama. Salim dulu dong. Salim. Salim. Aku kesini cuma pengen peluk Vinza. Sebentar aja. Boleh kan? Boleh, Kay. Nggak ada yang boleh ngelarang ibu ketemu sama anaknya. Sayang, tuh, mama. Vinza, mama tuh. Vinza. Aku kangen banget sama kamu, kangen. Ternyata Moza berhasil membuat Vinsa nggak melupakan ibu kandungnya. Moza emang istri yang baik, ibu tiri yang baik. Kay, Vinza sekarang makannya udah pinter loh. Sekarang udah makan bubur kasar. Kalau kemarin kan cuma bubur saring aja yang halus. Siapa yang bikinin, Mbak? Aku sendiri, tapi aku juga diajarin sama mamanya Aldo. Vinza suka banget loh kalau pakai campuran brokoli sama wortel. Ya? Iya, Kay. Imunisasinya juga udah dijalanin sesuai saran dokter. Makasih ya, Al, Mbak Moza. Kalian berdua sudah menjaga dan merawat Vinza dengan baik. Makasih. Mau ngapain lagi kamu kesini? Giliran Aldo sama Vinsa membutuhkan kamu, kamu pergi. Sekarang mereka sudah hidup bahagia, kamu datang lagi. Mau apa? Mama, udah, Ma. Kayla datang ke sini cuma pengen ketemu Vinsa. Coba Mama lihat. Vinsa tenang kan di tangan Kayla? Itu berarti Vinsa kangen sama mamanya. Jadi tolong, Ma, jangan usir Kayla ya. Iya, Ma. Ibu mana yang nggak sedih kalau dipisahkan dari anaknya? Mama ingat kan? Waktu Aldo pindah rumah, Norman kabur dari rumah. Tiap hari Mama itu nangis kerjanya. Sedih kan? Mau kemana, Lia? Lia tuh hari ini mau arisan, Mam. Tapi anak-anak kan gajian. Lia titip ini ya sama Mama. Ini tuh buat Satpam, terus buat Bibi sama Pak Amin ya, Mam ya. Biasanya sih Lia kasih sama Fitri, tapi biarin aja deh Lia titip sama Mama. Makasih ya, Mam ya. Lia pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al, Mbak Moza, makasih ya. Udah kasih kesempatan aku untuk main sama Vinza. Aku pulang dulu ya. Ini. Kenapa, sayang? Kay, kayaknya Vinza masih kangen deh sama kamu. Mungkin sekarang ini Vinza udah kenal sama kamu ya, Kay. Dan dia ngerasa nyaman. Karena dia tahu kalau kamu itu ibu yang sangat menyayanginya. Aku boleh nggak bawa Vinza pulang? Sebentar aja. Kami semua sudah pada kangen sama Vinza. Sehari aja kalau boleh ya. Kalau kalian mengizinkan, aku pasti akan sangat berterima kasih sama kalian. Gimana, Al? Kamu ngizinin kan? Boleh. Tapi bener ya, Kay, cuma sehari aja. Makasih ya, Al. Mbak Moza, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Al, kamu ikhlas kan, sayang? Ya. Assalamualaikum. Aduh, Vinsa, yang Yuyut kangen sekali sama kamu. Vinsa baik-baik aja kan? Kayla, kok kamu bisa sih bawa pulang Vinsa ke sini? Emangnya Aldo ngizinin?
Ya iyalah Oma, kalau Aldo nggak ngizinin, nggak mungkin Kayla bisa bawa Vinza pulang. Emangnya Oma pikir Kayla nyulik Vinza gitu? Alhamdulillah ya, Ke. Aku ikut senang. Akhirnya pendekatan kamu ke Aldo dan Mbak Moza berhasil. Kamu bisa bawa pulang Vinza ke sini tanpa ada keributan. Iya, Fit. Alhamdulillah. Aku senang banget semuanya berjalan dengan lancar. Aku sekarang bisa peluk anakku lagi tanpa ada paksaan. Oma, siang ini aku bikin nasi tumpeng ya. Ya, buat nunjukin rasa syukur kita. Mau ngapain? Mau merayakan seolah ini hasil kerja keras kamu sendiri gitu? Padahal ini kan hasil tindakan Kayla sendiri. Oma, aku cuma pengen melakukan apa yang bisa membuat kebahagiaan di rumah ini tambah lengkap. Contohnya apa? Bikin tumpeng. Denger ya Fit, kalau kamu mau bikin seneng keluarga ini ya, kalau Oma minta ya kamu hamil bisa nggak? Oma, tolong jangan minta aku sesuatu yang nggak mungkin. Ya udah, kamu nggak usah banyak omong. Kamu ini kenapa sih, Fit? Kan sama aja. Aku yang ngasih atau kamu yang ngasih, iya kan? Ya beda lah, Miss. Karena aku itu anggota keluarga ini, sedangkan kamu bukan. Kamu tuh masih sadar. Atas nama cinta. Miss, tolong ini kasihkan sama ini nih sama supir, satpam, pembantu. Ini gaji mereka ya, nih. Iya, Oma. Bibi, Pak Min, Pak Satpam. Iya, Mbak. Ini gaji kalian semua. Tapi Mbak, biasanya yang kasih gaji kita kan Mbak Fitri. Iya, biasanya non Fitri yang kasih, Mbak. Kalian itu bagaimana sih? Mau gajian apa tidak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ribet amat sih jadi orang. Banyak omong. Terima aja tuh uang gaji dari Mbak Miska. Sama aja kan? Stop, Miss. Selama ini, aku udah ngasih kamu hati. Dan ternyata, kamu malah minta jantung. Dan sejak kapan sih kalian minta gaji sama Mbak Miska? Maaf Mbak. Dengar ya semua. Ini tetap aja dari Ibu Lia. Maaf Mbak, selama ini saya selalu nurut sama Mbak Fitri. Jadi kali ini juga kita akan nurut sama omongan Mbak Fitri. Misi, Mbak. Mereka itu kan udah kerja keras di kita. Kok malah mereka pada kurang ajar sih? Kamu ini kenapa sih, Fit? Kan sama aja. Aku yang ngasih atau kamu yang ngasih, iya kan? Ya beda lah, Miss. Karena aku itu anggota keluarga ini, sedangkan kamu bukan. Kamu tuh masih sadar. Aku melakukan ini semua atas izin Oma. Jadi kamu nggak bisa nuduh aku sembarangan kayak gitu dong. Jadi kalau misalnya Oma nyuruh kamu besok biar nikah sama Farel, kamu mau? Kamu itu kenapa sih, Fit? Kamu tuh nggak rela ya kalau misalnya aku disayang sama keluarga ini. Toh kamu juga nggak bisa memberikan apa yang mereka harapkan, kan? Jangan-jangan selama ini kamu tuh emang iri sama aku. Iri? Aku tuh malah heran sama kamu. Kenapa sih? Kamu harus bangga karena kamu sedang menggendong anak dari hasil perbuatan dosa. Mestinya kamu malu.
Maaf ya, Miss. Aku jadi kasar sama kamu. Tapi emang kayaknya kamu nggak bisa pakai cara halus. Kamu udah mulai kurang ajar ya. Dan denger ya, Miss. Kalau kamu mencoba mengambil hak kamu secara kurang ajar, aku nggak akan pernah baik sama kamu. Apalagi sekarang aku melihat ada seorang perempuan yang mencoba merebut posisi aku di rumah ini. Kasih ya. Bemo, kenapa nih orang lu bawa kemari? Iya, teacher. Tadi ketemu di jalan. Dia ngotot pengen ngajak ke sini. Katanya kangen sama teacher. Ya udah, saya bawa ke sini. Nah, lo. Ini pembantu ya, Mas? Kok nyari pembantu di tua begini? Pembantu? Aduh, sakit. Aduh, sakit. Kamu sama orang tua, Man. Aduh, Man, kamu bilang sama dia itu kami pembantu ya, Man. Aduh. Sumpah, Pak, demi Allah saya kagak ngomong kayak gitu. Lu sih. Pak, Bu, kok ngebiarin majikan ngurusin mangkok sih? Semestinya itu tugas Bapak dan Ibu sebagai pembantu. Bukannya tugas teacher ini, Bu. Ih, kamu tuh Man, tega banget sih. Maunya kamu tuh apa? Kamu malu punya orang tua kayak kami? Demi Allah, maaf, Pak. Saya kagak ngomong kayak begitu. Berani sumpah busung nih saya nih. Astaga, pembantu kok sudah berani ngomelin majikan sih? Teacher, jangan mau dong diinjak-injak sama pembantu. Budak, gua kasih tahu ya. Ini mak gue, ini bapak gue. Yang bilang mereka pembantu siapa? Lu jangan salah ngomong lo. Jadi gara-gara aja lo. Pak, udah jangan didengerin, Pak. Ini orang emang kupingnya koslet. Jadi apapun yang kita ngomong, kita gak bakalan nyambung. Orang saya kenalan juga di rumah sakit. Kemarin waktu saya masuk rumah sakit. Maksud kamu, Man, dia itu nggak bisa dengar, budek. Iya. Mas, mau makan bakso nggak? Mau dong. Itu kan kesukaan saya, Mas. Pakai mie, pakai sambal? Pakai mie, pakai sambal juga. Ada mana kau? Man, kamu memang keterlaluan kamu, Man, ya. Kamu mau ngeles apa lagi kamu? Ha? Sekarang kamu ngeles apa lagi? Kagak tahu, Pak. Sumpah saya kagak tahu, demi Allah. Ini orang emang koslet kupingnya. Cuman saya juga heran kalau mesti Bemo kenapa dia bisa nyambung. Ada kakak kali saya kagak ngerti. Orang mereka tergabung dalam grup vokal 4B. Bemo bolot bikin bete. Gara-gara lu sih. Ngapain lu bawa penyakit kemari? Jadi gue diomelin kan? Aduh, apes deh gue di pagi-pagi tadi diomelin. Kok sepi banget ya? Padahal Finza perginya juga baru banget. Kamu aja ngerasa begitu, apalagi aku, Mus. Ya tapi kita juga nggak boleh egois, Al. Nggak apa-apa lah sekali-kali Finza sama Kayla. Kasian juga kan? Iya. Lagian aku udah janji. Dan aku harus tepatin. Ini udah jadi kesepakatan aku sama Kayla. Untuk adil membagi jatah waktu bersama Finza. Cuma yang aku takut... Apa, Al? Aku percaya banget sama Kayla, Mus. Tapi orang tuanya... Kalau misalkan Finza nggak dikembaliin, gimana ya, Mus? Kamu kok mikir kayak gitu sih? Kamu nggak boleh mikir negatif. Lagian, ada bagusnya juga kalau sekarang ini Finza sama Kayla. Biar kita bisa fokus ngurusin perusahaan baru kita, ya kan? Iya. Mus, nanti siang aku ada janji sama notaris. Nanti kamu sekalian ikut ya, biar semuanya jelas. Mus, aku nggak tahu kenapa ya, tapi perasaan aku bilang, Mami sama Oma masih cari cara untuk tidak mengembalikan Finza ke sini, Mus. Al, kamu harus mikir positif ya. Kayla sama Fitri juga tahu kok
nggak ada yang bisa ngalangin kamu untuk bawa Finza balik lagi ke rumah ini. Maksudnya apa sih ini orang? Handphone, mailbox terus tiap gue telepon. Aneh lagi dia sekarang udah gak mau ketemuan lagi sama gue. Atau jangan-jangan dia udah insaf. Atau udah baikan sama suaminya. Tapi si Lucy tenang-tenang aja tuh. Dia gak cerita apa-apa sama gue. Terus dia masih jalan bareng lagi. Gue SMS aja deh. Mai, aku pengen ketemu kamu sekali aja. Kalau kamu nggak mau, nanti malam aku akan datang ke rumah kamu. Nekat banget sih nih orang. Tapi kalau dia kesini ntar malam bisa makin gawat keadaannya. Padahal masalah Kayla belum selesai. Ditambah lagi soal Fitri. Kalau Rocky kesini, papi sama mami bisa makin shock. Gimana ya? Oke, aku mau ketemu kamu. Tapi bener ya, ini untuk yang terakhir kali. Lepasin aku! Rocky! Diam! Diam! Atas nama cinta. Ki, aku memang salah selama ini kasih kamu harapan. Tapi ini salah, Ki. Ini harus diakhiri. Nggak boleh diterusin. Kenapa, Mai? Adik aku habis cerai, Ki. Dan itu sangat menyakitkan. Dan kamu tahu, anaknya lebih kasihan lagi. Aku nggak mau, Ki, mengalami hal seperti itu. Aku bisa aja egois. Aku bisa aja minta cerai dari suami aku. Tapi gimana nasib anak aku, Ki? Aku nggak tega sama dia. Udah ya, Ki. Aku harus pergi. Mai, tunggu, Mai. Apalagi sih? Oke. Aku terima keputusan kamu. Aku hormati pilihan kamu untuk mengakhiri hubungan kita. Terus? Aku punya sesuatu untuk kamu, Mai. Ya, anggap aja kenang-kenangan perpisahan kita. Kamu mau kan naik ke atas? Ke kamar. Kamu buka kamar di hotel ini? Ayolah, Mai. Aku udah beliin kamu sesuatu, tolong kamu hargai. Kita ambil yuk. Dan aku mau kamu menyimpannya itu untuk aku. Apa sih kenang-kenangannya? Pokoknya surprise buat kamu. Yuk. Julia, gimana ceritanya tentang anaknya Kayla? Terus mantan menantunya Julia itu jadi ngasih hak asuh anak sama Kayla? Apaan, Jeng? Boro-boro. Ya, mantan menantu saya itu emang keterlaluan. Padahal saya dan suami saya juga berusaha, Jeng. Saya juga berusaha bicara baik-baik sama dia. Kita pendekatan secara halus sih. Pada akhirnya juga kita harus ngancem dia. Harus keras sama dia. Ya tapi tetap aja nggak ngasih. Saya tuh cuma mikirin cucu saya, Jeng. Sama Kayla anak saya. Saya kasihan sama mereka. Gimana coba masa depan mereka nanti? Tapi memang iya sih, Jeng. Perceraian itu selalu menyisakan masalah tentang hak asuh anak. Tapi sudahlah, Jeng. Julia sabar aja ya. Dan mesti usaha terus kali. Iya dong, Jeng. Saya harus tetap berusaha. Bahkan ya, Jeng, sampai kiamat pun saya tidak rela kok hak asuh anak itu jatuh sama mantan menantu saya itu.
Tapi gimana ya, Jeng? Sebetulnya sumber masalah juga ada sama Farel anak saya ya, sama istrinya, Jeng. Soalnya mereka berdua itu selalu aja belain mantan menantu saya itu. Tapi gini ya, Jeng ya. Kalau memang mantan menantu saya itu tetap ngotot mempertahankan hak asuh anak, ya udah. Saya punya cara gampang kok, Jeng. Apa itu, Jeng? Saya seret aja dia ke pengadilan. Beres deh. Lepasin aku! Radit! Diam! Diam! Aku punya penawaran untuk kamu, Mai. Kamu tetap berhubungan sama aku. Dan kamu memberikan semuanya buat aku. Atau apa? Atau aku akan membeberkan semuanya pada keluarga kamu. Dan aku akan menceritakan semuanya pada suami kamu. Sehingga kamu akan dicerai sama dia. Dengar ya, Ki ya. Aku nggak takut apapun ancaman kamu. Kalaupun kamu mau buka semua rahasia kita depan keluarga aku nggak takut Ki. Depan suamiku kamu ngomong semuanya, aku nggak takut sama kamu. Aku udah siap dengan segala resikonya, Ki. Tolong! Diam! Halo? Bram, kamu mau tahu kondisi istri kamu kan? Apa? Ini siapa? Kalau kamu memang benar-benar ingin tahu, kamu datang sekarang ke Gladiol Hotel. Kamar 303. Sekarang! Maksud kamu apa? Mas, tolong aku, Mas. Kamu kesini, Mas. Aku takut. Maya, kamu... Ada apa, Mas? Barusan siapa? Ada yang mengancam jiwanya Maya, Lus. Aku harus ke Hotel Gladiol sekarang, Lus. Maya disekap di sana. Jangan-jangan ini ulahnya Rocky. Maya, Siapa kamu? selingkuhan istri kamu. Benar kan, Mai? Maafin aku, Mas. Kenapa kamu harus minta maaf, Mai? Suami kamu aja udah selingkuh sama istriku. Apa? Jadi Lucy itu istri kamu? Ini bener kamu selingkuh sama Lucy, Mas? Bagus, bagus. Pasti setelah ini mereka cerai. Dan aku bisa dapetin Maya kembali. Lu apain istri gue? Ajar! Lu lupa, lu juga udah mengambil istriku. Ajar! Kamu selingkuh sama sekretaris kamu itu, iya kan? Kenapa sih? Semua kesalahan kamu limpahin ke aku semua. Iya, tapi aku nggak mungkin selingkuh kalau kamu nggak selingkuh duluan. Atas nama cinta. Udah berapa lama kamu berhubungan sama brengsek itu? Mungkin usianya sama kandungan Lucy sekarang. Lucy itu hamil belum tentu karena aku, Mai. Terbukti kan, kalau dia tuh masih berhubungan sama suaminya. Ya bisa aja dia juga berhubungan sama laki-laki lain yang aku nggak tahu. Jadi dugaanku benar kan, Mas, selama ini? Kamu selingkuh sama sekretaris kamu itu, iya kan? Alah, kamu sendiri juga main gila sama suaminya. Kenapa sih? Semua kesalahan kamu limpahin ke aku semua. Iya, tapi aku nggak mungkin selingkuh kalau kamu nggak selingkuh duluan.
Tadinya aku mikir, masa sih aku harus diem aja kalau suamiku selingkuh di luaran. Tapi belakangan aku sadar, Mas. Kalau selingkuh dibalas selingkuh itu percuma, nggak ada gunanya. Tapi tadi waktu aku memutuskan hubunganku sama Rocky, dia nggak terima dan dia berusaha untuk menjebak aku. Tapi aku nggak takut, aku terima semua resikonya. Aku cuma pengen rumah tangga kita utuh kembali, Mas Bram. Maafin aku ya, Mai. Fitri udah mulai keras dan tegas sama aku sekarang. Kalau aku diem aja kayak dia sebelumnya, pasti posisi aku di rumah ini makin lemah. Sekarang aku harus cari cara supaya semua orang di rumah ini nyalahin dia dan semua orang memojokkan dia dan dia yang harus bertanggung jawab. Assalamualaikum, Rel. Aku pulang sekarang ya. Kamu masak kan siang ini buat aku? Rel, aku ada kabar baik. Kayla berhasil bawa Vinza ke rumah ini lagi. Kasih tau papi ya, pasti papi seneng banget. Yang bener kamu, Fit. Bagus deh. Ternyata Aldo nempatin janjinya. Ya udah aku ajak papi sekalian ya. Iya, aku tunggu ya. Dah. Bi, papi makan siang di rumah kan? Ada Vinza, Pi. Serius kamu, Rel? Terus siapa yang bawa? Kayla sendiri, Pi. Ternyata nggak usah pakai bantuan Fitri. Ya emang sih, Pi, nggak perlu bantuan Fitri. Tapi nggak perlu bantuan pengadilan juga kan, Pi? Ya udahlah, Pi, yuk. Aku keburu lapar nih. Aku di sini tadi mau memberikan kebahagiaan kepada keluarga ini. Tapi ternyata semua orang di sini nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli sama aku, sama bayi aku di sini. Bahkan Farel pun. Farel yang ayahnya sendiri tidak peduli sama aku dan anak kandungnya sendiri. Miska, kamu mau kemana? Oma, aku masih punya harga diri, Oma. Aku nggak bisa lagi tinggal di sini, di mana nggak ada seorang pun yang peduli sama seorang perempuan hamil yang sebenarnya ingin memberikan kebahagiaan kepada keluarga ini. Fitri! Gara-gara sikap kamu keterlaluan ya sama Miska ya, sampai Miska itu kayak gini. Kamu itu udah gak punya perasaan. Awas ya, kalau sampai Miska pergi dari rumah ini ya, kamu yang harus bertanggung jawab. Loh, Oma kenapa harus nyalahin Fitri? Fitri itu sudah kelewatan. Sikapnya kasar sama Miska. Gak tau, Oma, dia itu yang gak punya perasaan. Siapa yang ngajarin dia begitu? Ayo minta maaf sama Miska. Kamu tuh jangan diem aja, minta maaf sama Miska. Oma, Tante Lia, tolongin Miska. Fitri jahat sama Miska. Fitri keterlaluan sama Miska, kurang ajar. Kamu tuh kayak anak kecil. Atas nama cinta. Miss, tunggu Miss. Maminya Farkan lagi nggak ada di sini. Papinya juga. Kenapa sih kalian harus seperti ini? Fitri, minta maaf sama Miska. Biar masalah ini cepat selesai.
Kamu tuh kenapa sih keras kepala? Udah berbuat salah, kamu tuh nggak mau minta maaf lagi. Pak Min, Ya, Non? tolong anterin Mbak Miska pergi ya. Mana, Non? Terserah Pak Min mau dibawa kemana. Tapi inget ya, kalau udah dibawa pergi dari rumah ini, gak usah diantar balik ke rumah ini lagi ya. Baik, Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nis, kamu mau kemana? Kok bawa tas segala sih? Gara-gara Fitri, omongannya itu nyelekit banget sama Miska. Nggak nauin diri. Orang lagi hamil itu kan perasaannya sensitif. Masa ini disakitin terus. Tadi Miska itu yang nekat mau kabur dari rumah ini. Oma bujukin, nunggu kamu datang. Ya Allah, emang Fitri ngomong apa sih, Mam? Kok Miska sampai mau pergi gitu? Ya udah dah, Oma juga nggak bisa ngomong. Pokoknya nyakitin hati deh. Fit, kamu kenapa sih? Kamu tuh nyakitin perasaan Miska ya? Kamu tahu nggak, Miska itu lagi hamil. Kalau Miska sampai kamu sakitin perasaannya, dia tuh bisa stres dan kepikiran. Itu kan pasti pengaruh sama kandungannya. Kalau ada apa-apa sama dia, kamu mau tanggung jawab, hah? Emangnya kalau terjadi apa-apa sama kandungannya Miska seperti kamu dulu, gimana dong? Siapapun gak mau kehilangan anaknya atau calon anak yang lagi dikandung. Baik aku, Kayla, maupun Miska. Dan aku minta maaf kalau akhir-akhir ini sikap aku kasar sama Miska. Tapi aku minta tolong agar Miska juga bisa menghargai keadaan aku di rumah ini. Akhirnya aku bisa menang dari Fitri. Fitri. Rasain kamu, Fit. Kalau mau, 1 lawan 1. Jangan main ngadu-ngadu dengan anak kecil. Kamu tuh udah jadi ibu, punya Nadine, dan sekarang lagi ngandung. Gak malu sama calon anak kamu? Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya, Fit. Sekarang yang keterlaluan tuh siapa? Kamu atau aku? Oma, Tante Lia, tolongin Miska. Fitri jahat sama Miska. Fitri keterlaluan sama Miska, kurang ajar. Kamu tuh kayak anak kecil. Kalau aku jadi kamu, aku udah keluar dari rumah ini. Karena aku masih punya malu. Ternyata enggak kan? Kamu masih aja tinggal di sini. Kayak nggak punya harga diri. Kamu lihat aja nanti, Fit. Kamu pasti akan bisa ngebedain mana yang namanya istri dan mana yang namanya kekasih. Aldo pikir Vinsa ini barang apa-apa? Aldo pikir kita menyewa Vinsa? Nyewa anak sendiri? Fitri akan menghancurkan harga diri kamu, Miss. Dan nasib kamu akan berada di tempat yang sama di mana Fitri menemukan kamu, Miss. Kalau kamu sekarang ini nekat memulangkan Vinsa ke tempat Aldo dan tidak mengembalikan Vinsa ke rumah ini,
Jangan harap, Fit. Jangan harap kamu bisa tinggal di rumah ini lagi, Fit. Atas nama cinta